Sangat senang dan bahagia boleh bersama-sama dengan para guru-guru, Bapak Ibu guru yang diberkati oleh Tuhan. Ini satu kesempatan bagi saya yang sangat berharga oleh karena ada di tengah-tengah para guru yang berdedikasi, yang memberikan hati pikirannya bahkan dirinya untuk melayani Tuhan melalui sekolah yang kita sangat cintai ini. Ketika hamba Tuhan Bapak Mapaung saya hubungi bagaimana kondisi situasi untuk pelaksanaan pekan doa bagi siswa, lalu Bapak ini juga sampaikan bagaimana katakan guru-guru, pertemuan guru-guru pagi-pagi sebulan sukacita, sukacita. Baik, saya tidak menggunakan waktu yang panjang karena kegiatan kita juga banyak. Saya akan ambil satu ayat dari Matius pasal 13. Ini ayat yang biasa saja. Ayat yang ke-44 dikatakan demikian. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ini perumpamaan Yesus. Hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang. Ada yang bekerja di ladang itu, lalu dia menemukan itu harta yang terpendam. Orang tidak tahu ada harta yang terpendam, lalu untuk mendapatkannya itu dia menjual seluruh harta miliknya dan dia pun pergi untuk memilikinya dan membeli ladang. Pada zaman dulu, ya, orang sering menyimpan harta di dalam tanah. Mungkin juga orang-orang tua kita yang sudah tua atau opung kita, orang tua dari orang tua kita, mereka tidak tahu mau menyimpan hartanya di mana. Kalau di rumah nanti disimpan, takut orang tahu lalu diambil. Supaya orang tidak tahu, disimpanlah harta itu di mana? Dalam tanah. Bahkan kita sering juga mendengar ada orang menyimpan sampai jauh di gunung, dibuang. Karena tentu orang tidak akan bisa mencarinya itu. Sehingga di zaman sekarang ini juga ada orang mau mencari harta terpendam, harta karun. Ya. Ada satu orang yang saya kenal sampai dia meninggalkan pekerjaan yang sangat bagus karena dia tahu ada harta karunnya si Soekarno di dalam laut katanya disimpan. Mereka habiskan waktu, mereka habiskan tenaga, uang untuk mencari. Saya katakan kepadanya, sudah berapa lama Bapak mencari harta karun ini? Sudah puluhan tahun, tinggal sedikit lagi katanya. Pasti ini akan kami dapat. Sampai saya tinggalkan dia, nggak dapat harta karun ini. Semakin berkuranglah miliknya, ya, karena habis untuk mengerjakan ini. Naik pesawat, tinggal di hotel, memberi orang makan timnya untuk mendapatkan harta karun. Nah, jadi Yesus bercerita pada kesempatan ini adalah tentang hal kerajaan surga seumpama harta terpendam. Bagaimana itu ya di ladang? Tiba-tiba dia mencangkul. Ada apa? Teng katanya, bunyi kan? Kok ini? Kok keras sekali nih? Lalu dia dapatkan. Bagaimanakah perasaan seseorang yang bekerja, lalu tiba-tiba ada harta karun didapat? Bagaimana saudara? Pasti dia sangat senang. Dia sangat bahagia. Karena bahagianya dia tutup lagi itu ladang yang dia kerjai. Lalu dia kembali, dia jual semuanya miliknya untuk dapat itu karena mahal. Dia tidak punya uang, yang ada padanya adalah apa yang saya miliki, saya jual. Lalu dia membeli harta itu.
Saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita coba lihat aplikasi. Ya, orang tersebut bekerja yang bukan miliknya, tapi dia bekerja di ladang orang, dapat di sana. Sekarang kita, tentunya sekolah ini tempat kita bekerja, dan ini bukan milik kita, ya kan? Ini milik gereja. Kita bekerja di sini. Pernahkah kita merasakan bahwa pada waktu kita bekerja di sini dengan sungguh-sungguh, seperti orang bekerja di ladang itu dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba dia dapat apa? Dapat harta. Pernahkah saudara merasakan bekerja di sini? Ya, katakanlah sekalipun gajinya tidak seperti para pengusaha besar, tapi kita bekerja di sini dengan sukacita. Tiba-tiba kita mendapat apa? Harta terpendam. Lalu kita bahagia sekali, senang sekali. Atau kita bekerja di sini, ya maaf kata persemut-semutan. Ini yang ada karya jurisong, abino tuh, asal mana? Nih ulau nih. Itukah yang muncul di dalam pikiran kita, di dalam kata-kata yang kedua? Saudaraku yang diberkati oleh harta terpendam itu Tuhan titipkan di sekolah ini untuk kita dapatkan. Saya mau menekankan bahwa harta ini yang kita mau aplikasikan ini bukanlah harta berbentuk emas, perhiasan, ya uang, bukan materi yang saya mau tekankan. Tetapi perumpamaan ini mengatakan bahwa ada orang yang bekerja di ladang, itu dia bertemu dengan harta terpendam, diumpamakan hal kerajaan surga. Jadi harta yang terpendam itu adalah hal kerajaan surga. Bukan pelajaran ini menunjukkan supaya orang yang bekerja itu menjadi orang kaya besar, dia akan memiliki perusahaan yang besar. Tetapi orang yang bekerja di ladang itu, dia merasakan sukacita bekerja di situ. Itulah surga itu. Karena surga itu penuh dengan damai, penuh dengan kasih, penuh dengan kebahagiaan. Jadi Tuhan mau katakan kalau kita bekerja di mana saja pun, kita akan menemukan suasana surga. Damai, sukacita, bahagia, kasih. Itulah suasana surga. Di manakah itu kita dapatkan? Saya mau tekankan kepada kita bahwa harta yang terpendam itu adalah Yesus Kristus sendiri. Karena dalam diri Yesus ada damai. Ketika kita ketemu dengan Yesus, hati kita damai. Karena dalam Yesus ada kasih. Ketika kita ketemu dengan Yesus, bertemu dengan hati, kita saling mengasihi. Di dalam Yesus ada sukacita. Ketika kita ketemu dengan Yesus, ketika bekerja di sini, saya sangat bersukacita. Kenapa? Karena saya bertemu dengan Yesus. Ketika kita bertemu dengan Yesus di ladang Tuhan ini, maka kita tinggalkan, Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik untuk mendapatkan Engkau. Kutinggalkan kepentingan diriku sendiri, egoisme, kutinggalkan Tuhan. Ya. Pemikiran-pemikiran dunia kutinggalkan Tuhan. Rasa-rasa iri, rasa dendam satu dengan yang kutinggalkan Tuhan. Karena aku telah bertemu dengan Engkau. Inilah yang dimaksudkan dengan perumpamaan. Bapak Ibu guru yang diberkati oleh Tuhan, sudah tepatlah kita bekerja di ladang Tuhan. Marilah temukan setiap hari harta yang terpendam, Yesus itu. Temukanlah dia di sepanjang kehidupan kita berada di sekolah. Ketika kita berdiri, temukan dia. Ketika kita rapat, temukan dia. Dan ketika kita menjumpai anak-anak itu juga adalah anak-anak Tuhan. Jangan pernah kita katakan kepada anak-anak, buruk kali kau, katakan, miskin kali kau, orang tuamu pun begitu. Anggaplah dia Yesus yang perlu kita tolong. Anggaplah dia Yesus yang diberikan kepada kita untuk kita bina. Dan kita senang mengajari
setiap anak-anak. Jadikanlah sepanjang hari ini kita temukan Yesus di dalam kehidupan kita. Semoga dengan renungan yang singkat ini kita terberkati dan kita semangat untuk melayani Tuhan. Karena di setiap langkah kehidupan kita, di sana Yesus memberikan sukacita kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.